Hello guys, welcome back to my channel. Vlog kali ini berisikan tentang kisah seru perjalanan aku dari Indonesia menuju ke China. Yang tepatnya tujuan utama kita kali ini adalah kota Harbin dan kota Qingdao. Perjalanan kali ini menggunakan rute yang tidak umum dengan biasanya, yaitu aku berangkat lewat Balikpapan, kemudian transit di Brunei, dan akhirnya sampai ke Beijing. Pakai maskapai yang juga masih awam bagi sebagian besar warga Indonesia, maskapai Royal Brunei Airlines. Ayo, siapa yang sudah pernah naik maskapai ini? Atau bahkan jangan-jangan kalian belum pernah dengar nama maskapai ini? Sini biar aku kasih tahu gimana maskapainya. Jadi perjalanan kita mulai dari rumah aku, my hometown ada dari Samarinda. Kita berangkat menuju Balikpapan dengan lewat tol tentunya. Sekarang kita sudah tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Ini bandaranya. Terbilang masih cukup baru sih bandara ini dan cukup besar dan sudah modern bandaranya. Kita naik mobil Innova dari Samarinda ke Balikpapan sekitar 600.000 sudah termasuk tol, dan itu untuk perjalanan kurang lebih 2 jam. Jarak yang ditempuh kurang lebih 2 jam dari Samarinda ke Balikpapan. Perjalanan kali ini aku nggak sendirian tentunya. Aku bertiga bersama keponakan dan kakak aku. Jadi kami bertiga memberanikan diri untuk bertualang di winter kali ini. Winter pertama di China, yang suhunya bahkan sampai minus 20 derajat lebih. Minus 30 mungkin, ke Harbin, kota yang populer banget belakangan ini, yang lagi viral karena ada Ice and Snow Festival yang cuma berlangsung dari bulan Desember sampai bulan Februari. Jadi cuma sekitar 2 bulan, 3 bulan aja festival ini. Dan ini merupakan peak season, high seasonnya Harbin. Ini juga pertama kalinya aku ke Bandara Balikpapan sini pada waktu sore hari menjelang malam gini, yang lampunya sudah dinyalakan. Biasanya selalu berangkat dari Balikpapan ini pakai pesawat pagi atau pesawat siang, nggak pernah sekalipun ngambil pesawat malam. Dan flight kali ini kita pakai pesawat malam. Flight kita berangkat jam 9, jadi kita perginya sore tadi. Dari Samarinda keluar dari rumah jam 3, sampai di Balikpapan jam 5 lewat, jam 5-an. Terus kita nunggu sampai jam kita baru bisa masukkan barang itu 2-3 jam sebelumnya. Dan surprisingly, pesawat Royal Brunei ini ternyata penuh banget yang dari Balikpapan. Banyakan isinya orang Brunei yang mau pulang kampung. Jadi bawaannya seabrek-abrek, segambreng-gambreng itu tadi yang tadi kalian lihat. Segitu banyak pesan bawaannya. Sampai yang di depan aku ini pakai porter kurang lebih 5 atau 6 orang itu. Dia bawa paspor itu 21 buah paspor. Bayangkan sebanyak itu, aku ngantri sebanyak itu. Dan aku berdiri di sana 1 jam lebih aku antri di belakangnya dia. Luar biasa. Baru pertama kali aku antri sampai 1 jaman gitu di Indonesia. Cuma buat drop koper dan check-in. Effort banget ya. Dan koper aku yang besar, yang oversize begini, kalau di sini nggak bisa langsung, jadi kita harus bawa sendiri. Kita masukkan ke oversize bagasi, kita angkat sendiri ke conveyornya. Kalau Balikpapan dia punya belt itu yang di tempat check-in counter tidak menerima koper di atas ukuran 24, maksimal 24. Koper aku ini ukurannya 26 inch. Jadi kita angkat sendiri, masukkan, terus kita tunggu sampai dia sudah hijau, dia punya tandanya. Kalau dia punya lampu sudah hijau, artinya sudah aman, kopernya sudah bisa ditinggal. Terus ini kita langsung masuk, mau security check. Kita melewatin toko-toko oleh-oleh yang beberapa sudah tutup juga karena sudah malam kan. Bandaranya sudah sepi kalau sudah malam gini, bukan sama kayak bandara yang di Jakarta Internasional Terminal 3 gitu. Ini kan bandaranya gabung domestik sama internasional di dalam satu terminal, dan literally sama satu security check. Cuma nanti kalau yang internasional dia di sebelah kiri, kalau yang domestik di sebelah kanan security check. Terus ada cek yang untuk cek cabin bagasi lagi, jam tangan, ikat pinggang. bedanya di situ, tapi tergabung 20 tempatnya sekarang berapa? dalam setelah security check. Kita lihat di papan, nah
itu lounge-nya, Concordia Lounge. Juga ada Blue Sky Lounge di sebelah kanan. Dan ini migrasinya masih kosong semua. Ini kita dapat tiketnya 2 ya, jadi langsung kita punya bagasi, nanti keluarnya di Beijing, nggak turun di Brunei bagasi kita. Jadi 2 boarding pass langsung sekaligus dicetak. Tidak mau ketinggalan lagi, kita antri paling duluan untuk imigrasinya. Jadi kita yang paling pertama imigrasi, terus kita langsung ambil air juga pas sudah masuk imigrasi. Ada free water station. Sambil nunggu kita isi air, terus kita juga makan dulu karena kita belum makan dari tadi siang. Terakhir kita makan siang di rumah, terus kita berangkat sore, makan malam kita belum makan. Kita makan nasi Padang Indah Jaya Minang yang baru-baru ini buka di Samarinda, dan ini tidak endorse, murni kita bawa karena lebih convenient karena dia berkotak. Kita makan rendang sebelum kangen makanan Indonesia karena akan 10 hari di China, bakal kangen masakan bumbu-bumbu Indonesia, ngemper gitu makannya. Habis nasi padangnya ludes dengan pisang-pisangnya. Terus nggak lama setelah kita selesai makan, waktunya kita boarding. Yeay! On the way to China, Beijing. I'm coming. Beijing, Huanying nih. Langsung pakai Garbarata kalau di Bandara Sepinggan. Maksudnya Bandara Sulaiman. Sepinggan nama bandara yang sebelumnya. Nama bandara ini tadinya dulunya namanya Sepinggan sebelum diperbarui. Setelah diperbarui, bandaranya sekarang jadi namanya Haji Muhammad Sulaiman. Tuh, lihat aja, Jam sudah excited banget lari-lari ke pesawat. Nggak sabar mau pergi ke tempat yang dingin-dingin. Karena Samarinda ini sudah terlalu panas banget. Kita akan main salju. I'm coming, Harbin. Ini pertama kali naik Royal Brunei. Ini maskapai sepertinya plat merah dari negara Brunei. Jadi dia maskapai full service seperti maskapai Garuda Indonesia. Sangat bagus sih. Kita juga dapat bagasi 25 kilo per orangnya, terus dapat meal juga. Legroomnya juga oke. Jadi maskapai ini bisa rekomendasi sih. Dan maskapai ini juga setahu aku baru-baru ini ada dari Balikpapan. Sebelumnya Bandara Balikpapan ini cuma melayani rute internasional, itu yang aku tahu cuma ke Kuala Lumpur dan ke Singapura. Maskapainya itu ya Scott Kita duduk dan paling AirAsia. belakang. Jadi dari Scott itu bisa lanjut ke SQ, setelah dari Singapura dia bisa lanjut. Kanan tadi hurufnya apa tadi? Habis dari Singapura itu bisa lanjut mau ke Penang, mau ke Tangan Hong kanan Kong, dari sini. atau mau kemana pakai SQ itu bisa dari Bandara Singapura. Jadi dari Balikpapan tuh bisa ke Hong Kong tapi transit Singapura. Kayak gitu. Itu yang umum biasa orang pakai maskapai SQ atau Scott. Royal Brunei ini pasti kalian baru tahu dan masih ragu kan naik maskapai ini. Aku juga awalnya waktu pas beli ragu. Transit di Brunei bisakah? Beneran berangkat kah maskapai ini? Kok baru dengar nama maskapai ini? Tapi karena harganya murah, kayak nggak sampai 3 juta gitu. Apalagi ini kan kayak peak season akhir tahun 31 Desember berangkatnya. Jadi aku pilih lah maskapai ini karena ini menurut aku yang paling affordable dari Balikpapan langsung, dibandingkan kita harus dari Samarinda terbang dulu ke Jakarta, terus dari Jakarta terbang lagi ke China. Itu akan makan biaya yang double kan. Jadi kalau bisa lebih dekat ya kenapa enggak? Hemat waktu dan hemat tenaga juga tentunya. Kita nggak perlu transit di Jakarta atau di Surabaya. Kita langsung dari Balikpapan langsung ke Brunei, habis dari Brunei langsung ke Beijing, nggak bolak-balik jadinya. Lebih cepat juga sampainya. Kita berangkat jam 9 lewat, setengah 10. Nanti kita sampai di Brunei langsung sampai Beijing itu jam 7. Cepet banget. Pas kita mau berangkat ini di luar hujan, habis hujan gerimis, jadi jendelanya rintik-rintik gitu. Kita disambut hujan. Waktu pas di tol tadi juga kita hujan. Ini ada in-flight entertainmentnya juga masing-masing di depan. Kita punya kursi, satu orang ada satu layar. Dan dia peragakan safety-nya juga, petunjuk keselamatannya itu juga lewat layar ini di flight yang kali ini. Beda dengan yang flight selanjutnya. Kalau yang flight selanjutnya nanti dia bakal peragakan gak lewat pakai layar, tapi langsung seperti maskapai biasanya. Langsung peragakannya pramugaranya yang contohkan langsung di tengah. Kalau ini video, sudah rekaman dari video, masing-masing bisa lihat langsung jelas di depan mata kita, karena di depan tempat kursi kita masing-masing ada layar dan
dikasih bahasa Indonesia kan, bahasa Melayu. Jadi kita bisa paham mereka ngomong apa. Moving on, this photo firmly down. Take your left hand further by blowing into this mouthpiece. This is There are 8 emergency exits. Are fitted with inflatable sleeve slides to enable you to evacuate the aircraft in an emergency. Note the exit nearest to your seat, keeping in mind that the nearest one may be behind you. The cabin attendants will now point out the nearest one to you. Be sure to remove high heel shoes before leaving the aircraft and do not take any personal belongings with you. In the event of evacuation, management in the cabin is down to the floor and proceeded to the unit. Relief emergency exit. That is the lack of oxygen supply will often lead to the panel about you in main season. Pull the mask down, face it when you have headlamp, fill the mask with the headlamp and keep going. Here you have mask people holding hands. There's a police card close to the pocket out of you. Please take some time to read. As we will be getting off shortly, ensure your seat back is upright, your tray table, video monitor, the footrest stowed, and your seatbelt securely fastened. Thank you for your attention. Enjoy your flight with Royal Brunei. Ini tampilan menunya hampir sama seperti biasanya sih. Ada penampilan pesawat, mapnya, terus ada hiburannya, ada film, terus ada games juga, terus ada musik. Karena aku pingin tidur, karena takutnya nggak cukup tidur, kan besok kita sampai pagi dan langsung jalan. Jadi malam ini kita usahakan harus istirahat sebanyak mungkin. Jadi aku putar musik aja, aku nggak nonton film kali ini karena aku butuh istirahat. Waktunya take off guys, kita take off, dan take offnya cukup smooth sih menurut aku. Karena kita di paling belakang, kita bisa lihat dengan jelas pesawatnya, sayap pesawatnya itu kelihatan jelas kalau dari belakang gini. Langsung aja kita percepat, kita langsung take off. Ya, kita menuju Brunei Darussalam. Seperti biasa, lagu yang aku pilih tentunya lagu berbahasa Mandarin, karena aku suka banget dengar lagu bahasa China. Dan aku juga sangat suka negara China. It's my favorite. Dan kita lanjut perjalanan kita sampai kita tiba-tiba di kantor makanan. Dari Malaysia dan dikasih sandwich. Sandwichnya isinya telur dan cheese. Kita coba sirupnya, buah, maksudnya jus buah, dan itu sandwichnya. Oke lah untuk ganja lapar, not bad. Untuk flight yang 1 jam lebih dapat makanan kayak gini termasuk good sih. Dibandingkan maskapai Indonesia biasanya cuma dapat roti biasa kan. Ini better, jauh lebih better, dan dapat minumannya juga minuman jus kan. Kalau ini biasa dapatnya air mineral yang kecil. Nah ini jauh lebih memuaskan. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, biar tidak ketinggalan video selanjutnya, karena video ini akan dipotong menjadi 3 bagian at least, karena total menitnya adalah 58 menit. Dan aku rasa untuk attention span orang Indonesia menonton satu video yang 60 menit itu agak susah ya. Video-video aku sebelumnya juga banyak kan aku bikin yang sepanjang itu, dan itu view-nya rendah banget. Dan video yang cuma berapa belas menit itu lebih bagus view-nya. Jadi video ini aku maksimalkan jadi kurang lebih di bawah 20 menit lah. Jadi dibagi menjadi 3 part. Buat yang mau tahu selanjutnya aku transit di Brunei,
apa aja yang dilakuin selama transit di Brunei, kalian wajib follow karena aku bakal upload itu dalam beberapa hari ini lagi part 2-nya, terus part 3-nya. Dan yang lebih seru lagi, waktu pas nanti kita sampai di Beijing, ada suatu drama yang terjadi. Dan pas kita di Harbin, kita juga main ke Snow Village, ke Snow Town. Nah itu seru banget, kita ikut day trip. Terus habis itu kita lanjut lagi ke Qingdao. Qingdao itu kota yang terkenal dengan birnya, Qingdao Beer. Terus dia di pesisir laut gitu, jadi banyak pantai-pantai di sekeliling tuh, pantai-pantai pemandangan bergaya Jerman bangunannya, tapi itu pantai dan itu China dan masih belum turistik banget, jadi masih tenang banget, masih nyaman banget untuk dikunjungin. Ini keadaan dalam pesawat, dia sudah mampu dimatikan semua. Dan ini kota Brunei, ternyata secantik itu kota Brunei di malam hari. Lampunya banyak lampu-lampu, kelihatan jelas, mirip-mirip kayak kota besar sih menurut aku. Tapi aku dengar dari orang, Brunei sebetulnya kotanya kecil, kayak satu hari aja sudah selesai dijalanin. Nggak tahu itu bener atau enggak sih. Yang aku tahu kota ini kaya banget, penghasilannya, upahnya juga tinggi banget. Padahal cuma tetanggaan aja ya sama Kalimantan, tapi bisa berbeda jauh begitu. Di sana kaya, di sini pas-pasan. Ya semoga lah bisa ada perbaikan. Kasihan Kalimantan, sumber daya alamnya padahal banyak. Setiap hari dikeruk, dilewati Sungai Mahakam itu semua batu bara. Tapi entah diperuntukkan kemana, jalanan masih rusak-rusak, bahkan tol Samarinda Balikpapan juga bergelombang. Nggak paham lah. Waktunya kita sekarang landingnya pun juga cukup smooth sih menurut aku, sangat memuaskan sih maskapai ini. Mau take off, mau landing, mau pelayanannya, mau makanannya itu oke sih menurut aku, di atas standar lah. Kalau aku kasih nilai ini sepertinya 9/10 maskapai ini, direkomendasikan. Terus juga dia on time, cepet, meskipun tadi check-innya itu lama, dari harusnya cuma 3 counter sampai akhirnya buka 5 counter karena itu orangnya terlalu banyak juga sih. Biasanya kayak nggak sebanyak itu dan nggak sehetik itu, bawa sampai banyak troli, bawa sampai banyak porter. Biasanya aku nggak lihat orang kayak gitu sih. Biasanya porter itu paling cuma satu orang ya, satu porter gitu, dan satu orang ya barangnya paling cuma 2 biji gitu. Ini sampai berapa troli begitu, itu agak heboh banget sih. Orang-orang yang pada pulang kampung, sementara aku antri nggak pakai troli tadi kan, aku cuma bawa 3 koper, satu orang 1 koper sesuai jatahnya maskapai China kan. Nanti pulangnya cuma bisa 23 kilo, satu orang 1 koli, jadi kita bawanya cuma segitu aja. Dan 1 tas troli, tas ransel yang bisa ditroli gitu. Terus saudara aku bawanya juga tas ransel, ponakan aku juga bawa tas ransel doang. Itu simple sih. Itu juga tas ransel ini sebetulnya isinya baju-baju winter kita. Jadi see you in the next video ya. Kita sudah landing. Video berikutnya kita akan ceritakan bagaimana kita transit di Brunei, terus kita naik pesawat selanjutnya ke Beijing. Stay tune ya. See you in the next video. Bye.